salam entrepreneur. Baik, selamat malam saya ucapkan bagi Bapak Ibu yang sudah bergabung di webinar malam hari ini. Apa kabar semuanya? Saya doakan semuanya kita dalam keadaan sehat dan juga ya terus bahagia. Wow. Baik, sebelumnya perkenalkan saya dengan Natalia dari tim Akademi Ciputra Entrepreneurs Club yang nanti selama 1 jam ke depan saya nanti akan memandu acara ini. Dan untuk acara Entrepreneurs Meetup di malam hari ini adalah acara yang diselenggarakan secara rutin oleh Ciputra Entrepreneurs Club, di mana acara ini kami mengundang narasumber yang tentunya sangat berkompeten di bidangnya untuk bisa berbagi ilmu serta juga keahlian yang tentunya akan bermanfaat bagi para entrepreneur maupun ya bagi Bapak Ibu yang sudah mengikuti acara ini. Dan untuk khusus di bulan ini acara Entrepreneurs Meetup akan kita lakukan selama 2 kali. Dan untuk di malam hari ini juga saya sangat senang sekali ya, karena untuk acara di malam hari ini narasumber yang sangat luar biasa. Tentunya juga sebelum itu saya mau menyapa terlebih dahulu ya narasumber kita di malam hari ini, yaitu adalah dengan Ibu Ana Melani. Halo, selamat malam Bu Ana. Halo Mbak Natali, halo Bapak Ibu semua yang ada di sini, selamat malam. Yes, selamat malam Ibu. Apa kabar Bu Ana? Baik-baik, sehat-sehat Mbak Natali. Kita Puji semua Tuhan, juga ya, sehat Mbak. selalu. Iya. Wow, ya. Baik, dan untuk tema kita di malam hari ini sangat luar biasa sekali ya Bu Ana ya, yaitu adalah konsultasikan bisnis Anda bersama Corpora Consulting. Dan untuk di malam hari ini untuk Ibu Ana Melani selaku Managing Director dari Corpora Consulting ya, saat ini kita berkesempatan nih untuk mendengarkan langsung ya seputar apa itu Corpora Consulting. Dan saya juga nanti perlu menyampaikan bagi Bapak Ibu yang sudah hadir di malam hari ini ada kabar baik. Nanti untuk 2 penanya terbaik ya Bu Ana nanti boleh pilih ya Bu, akan mendapatkan merchandise ya eksklusif dari Ciputra Entrepreneurs Club. Jadi jangan dari saya Bu, nanti saya bisa pilih-pilih. Siap Mbak, siap. Nanti dari Bu Ana yang nantinya di sini bisa memilih siapa 2 orang penanya terbaik. Jadi nanti buat Bapak Ibu yang sudah hadir di webinar malam hari ini, pastikan ya nantinya mengikuti dari acara hingga akhir, karena untuk semua para peserta yang hadir di malam hari ini akan mendapatkan e-certificate yang akan kita kirimkan ke email masing-masing. Baik, sebelum saya nantinya mau memulai ya untuk nantinya Bu Ana ya untuk mulai presentasi, saya juga nanti mau menyampaikan bagi Bapak Ibu yang nantinya di sini sudah hadir, dan ketika nanti sedang presentasi dari Bu Ana ada pertanyaan, boleh silakan nantinya langsung bisa via chat atau nanti di akhir sesi ya pada saat sesi Q&A bagi Bapak Ibu boleh langsung berinteraksi dan langsung dijawab oleh Ibu Ana ya. Baik, kita langsung saja mulai, yaitu adalah presentasi dari Bu Ana. Silakan Bu Ana, waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih Mbak Natali, terima kasih juga buat Ciputra Entrepreneurs Club ya. Wah, ini kesempatan yang luar biasa yang diberikan kepada Corpora Consulting sehingga kami nanti bisa sharing, berbagi dengan Bapak Ibu yang tergabung dalam Ciputra Entrepreneurs Club. Terima kasih banyak nih ya Mbak Natali untuk waktunya. Saya mau tanya dulu nih Mbak Natali, ini silakan Bu. Kolom chat mungkin Bapak Ibu ya bisa diketik gitu ya. Siapa yang berasal dari luar Jakarta? Wow ya. Yuk, siapa yang berasal dari luar Jakarta? Saya juga berasal dari luar Jakarta nih Bu. Saya boleh chat ya Bu? Betul. Oh, ada yang langsung raise hand Bu kayaknya Bu. Ada yang raise hand. Wah, luar biasa Bu Budiati ya. Ya, ini dari Surabaya loh Mbak Natali. Dari Surabaya. Ada dari Cibinong ada Bu tuh. Cibinong. Iya. Wah, luar biasa ya Bapak Ibu dari Surabaya, dari Cibinong, dari Jatim, Hong Kong. Wow, luar biasa ini ya Bapak Ibu, ini jauh sekali nih ya. Ini bukan lagi luar Jakarta ya Mbak Natali. Ini udah nyebrang jauh ini ya. Nyebrang ya Bu, butuh paspor Bu. Beruntung kita pakai ini ya Mbak Natali, pakai online Zoom ya, jadi kita nggak perlu
ekspor ya. Jadi kita Betul. bisa sharing di sini malam ini. Wow, luar biasa. Wah, Hong Kong hadir. Siap ini dengan Ibu Darti ya. Ibu Darti Hong Kong hadir ya. Wah, luar biasa, luar biasa. Semangatnya luar biasa sekali. Terima kasih buat Bapak Ibu yang sudah menyempatkan waktunya ya untuk hadir malam ini di acara Ciputra Entrepreneurs Club. Nah, izinkan saya untuk share tentang Corpora Consulting. Ya, sebentar ya, saya share dulu ya Mbak ya. Ya, silakan Ibu. Kan ya? Ya. Oke. Nah, saya mewakili dari Corpora Consulting, ya kami adalah perusahaan training yang memang bergerak di bidang training, khususnya training untuk sales ya, pengembangan tim sales dan coaching ya, melalui pelatihan serta coaching. Kami sudah berdiri itu dari 17 Juni 2010. Nah, ini kami mengadop dari Jack Welch ya, Mbak ya, dari former CEO-nya itu bahwa kemampuan organisasi untuk belajar dan menerjemahkan pembelajaran ke dalam tindakan itu adalah keunggulan kompetitif. Jadi memang selama kita masih bernafas ya, itu lifelong learning. Jadi belajar itu tidak ada batasannya, tidak ada batasan umur, tidak ada batasan waktu gitu ya, tidak ada batasan tempat. Seperti malam ini tuh juga dari teman-teman dari luar daerah, bahkan dari Hong Kong gitu ya, mau hadir untuk belajar malam hari ini. Nah, Corpora Consulting sendiri, visi kami itu untuk memfasilitasi organisasi maupun individu itu melalui pembelajaran yang inovatif. Jadi sekarang ini pembelajaran itu kan bukan hanya onsite ya, Mbak Natalia ya. Jadi kita sekarang juga online juga itu sudah banyak ya. Malah ada yang hybrid ya Mbak Natalia. Jadi di sini onsite belajarnya, tapi yang di luar daerah juga masih bisa ikut belajar gitu ya. Nah, misi dari Corpora Consulting sendiri itu kami itu berkomitmen untuk mencapai tujuan ya, tujuan dari masing-masing dari perusahaan maupun individu gitu ya. Kemudian kita memiliki komitmen untuk memastikan klien mencapai target yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Nah, inilah beberapa misi kami. Kemudian kami juga pakai teknologi juga. Jadi karena sekarang tuh banyak IT ya, IT tuh banyak banget gitu ya Mbak Natalia, sudah semakin berkembang gitu ya. Kami pun juga perusahaan training mau nggak mau nih, kita juga sudah pakai IT, pakai software ya, terutama untuk kita melakukan evaluasi Mbak ya. Jadi kita melakukan evaluasi itu setelah pelatihan, kita bisa ukur melalui software yang kita berikan kepada customer. Nanti para peserta di situ bisa melihat gitu ya, melihat progresnya melalui software itu. Nah, inilah visi misi kami. Kemudian company value kami itu adalah proaktif, pastinya double S ya. Proaktif itu udah pasti gitu ya. Karena di masa seperti sekarang itu proaktif itu penting ya Mbak Natalia, Bapak Ibu, karena kita nggak bisa hanya duduk diam gitu ya. Dunia bisnis, dunia teknologi terus berkembang. Jadi mau nggak mau kalau kita hanya pasif menunggu gitu ya, kita juga tidak akan ikut berkembang bisnisnya. Kita juga pastinya hanya akan di situ-situ saja gitu ya. Jadi proaktif ini menjadi salah satu value dari Corpora Consulting. Kemudian juga kita pastinya ke result oriented gitu ya, dan pengembangan. Kemudian service excellence sudah pasti, spiritual juga masuk karena kita bekerja juga itu karena kita tahu ya, kita yakin dan percaya kita sudah diberikan berkat, diberikan rezeki dari Tuhan gitu ya, untuk melakukan pekerjaan kita, dan lakukanlah dengan sebaiknya. Nah, ini maka kita masukkan spiritual, teamwork, kemudian inovatif. Nah, inilah beberapa tim dari Corpora Consulting. Saya sendiri sebagai Managing Director. Nah, di sini ada Coach Antonius Arif. Nah, beliau ini memang background-nya selling ya. Jadi dulu itu kuliahnya maupun pekerjaannya, beliau ini sebagai seorang sales gitu ya, sudah mengalami mulai dari door to door maupun canvassing gitu ya, mulai dari sales staff sampai sales director. Ini beliau sudah merasakan. That's why beliau ini yang foundernya Mbak Natalie.
foundernya dari Corpora Consulting. Jadi saya bersama dengan Coach Antonius Arif dan partner kami dengan Coach Aditya Amijaya. Nah, kamilah yang bersama-sama sebagai founder dari Corpora Consulting. Nah, Coach Aditya Amijaya sendiri juga seorang coach bersertifikasi dari ICF, salah satu lembaga coaching internasional, International Coach Federation gitu ya. Jadi beliau ini yang bisa mensertifikasi buat mereka yang mau belajar menjadi coach gitu ya. Kita juga mengadakan pelatihan-pelatihan atau kita juga mengadakan pro bono gitu ya ke beberapa lembaga gitu ya, beberapa corporate itu ya, untuk memperkenalkan coaching. Ini ya, jadi dengan Coach Aditya Amijaya. Saya nggak usah bacain kali ya, Mbak Natali, ini gelar-gelar beliau berdua. Ini ya, soalnya beliau berdua ini pembelajar, Mbak Natali. Kalau bisa dilihat dengan saya yang sedikit kan, jadi beliau berdua nih memang senang sekali mengupdate ilmu gitu ya. Nah, kemudian inilah tim-tim dari Corpora Consulting, tim saya ini, jadi pas ya kayaknya 3 cewek 3 cowok gitu ya. Nah, saya punya tim IT, jadi ini tim IT support saya. Ini yang kami juga bermain ada di medsos. Bapak Ibu mungkin nanti bisa dilihat ya. Kami punya YouTube channel, Mbak Natali. YouTube channel tentang selling dan marketing. Jadi kita lebih mengedukasi teman-teman yang mau tahu tentang selling dan marketing. Kita ada YouTube channelnya. Kemudian tentang coaching juga, coaching for business. Kami juga ada YouTube channel yang membahas tentang coaching gitu ya, dari segi bisnisnya. Kemudian kami juga ada di media sosial, di Instagram. Nanti mungkin Bapak Ibu juga bisa lihat ya, mungkin nanti bisa saya ini share juga nanti ya Mbak Natali. Instagram kami ada ada Corpora Consulting, ada Instagramnya selling, kemudian Instagram coaching. Jadi nanti bisa dilihat juga ya. Kemudian inilah tim trainer kami. Jadi ada beberapa tim trainer kami di sini. Ini juga gelar mereka banyak juga ya. Nah, syarat untuk menjadi tim trainer kami itu mereka itu backgroundnya juga harus selling, karena yang kami ajarkan itu kan memang kepada para tim sales ya. Jadi kalau di lapangan ada pertanyaan-pertanyaan seputar selling gitu ya, kalau mereka belum ada pengalaman di situ agak susah nanti jawabnya gitu ya. Jadi harus walk the talk. Jadi mereka pun harus punya pengalaman paling enggak sebagai sales gitu ya. Nah, inilah beberapa tim kami. Ini ada salah satu trainer nih, Bu Ice. Ini beliau dari BCA. Ini selling itu nggak hanya selling ya, tapi ada juga bagaimana service after sales-nya. Nah, ini kalau untuk service jagonya lah Bu Ice ya, kalau mau tahu tentang service. Nah, kami juga ada kelas Pak Filipus Indra. Ini beliau itu yang bawa kelas untuk Supercamp. Jadi kami juga ada Mbak Natali kelas. Biasanya kan ada kalau untuk sales itu lebih ke mindset dan mental block ya. Bagaimana mendobrak mindset dan mental blocknya. Nah, inilah ahlinya nih Pak Filipus Indra yang di sana tuh gitu ya. Sama berdua dengan Pak Rahul. Nah, ini duet seru. Nah, saya masuk ke metode kami. Biasanya kami Corpora Consulting itu tidak langsung ibaratnya gini. Kita datang ke dokter, biasanya kita dokter tanya sakit apa gitu ya. Nah, dokter kan tidak serta-merta kasih obat. Oh, Ibu, misalnya saya sakitnya pusing. Oke, ini obatnya pusing. Tapi dia akan tanya lagi, selain pusing apa lagi gitu kan? Apa ada gejala lain yang mengikuti? Nah, ini sama dengan kami juga. Metode kami itu, kami tidak langsung memberikan, ada nanti pelatihan ini khusus yang in-house ya Mbak Natali. Ada pelatihan nanti. Boleh kami tahu challenge-nya apa yang dihadapi saat ini? Digali dulu. Jadi kita gali dulu gitu ya, kita diskusi dulu dengan customer, challenge-nya di mana, barulah kita kasih materi, metode, silabus apa yang cocok untuk diberikan pelatihan. Seperti itu ya Mbak ya. Jadi kami pakai metode seperti ini. Nah, ini performance DNA kami, framework kami. Jadi kalau zaman dulu itu kan selling itu lebih ke sales cycle, artinya datang ketemu orang langsung jualan. Jadi orangnya kaget gitu ya, waduh tiba-tiba langsung di prospek ini gitu kan. Itu kayaknya udah zaman lama ya Mbak ya.
sekarang itu kan orang maunya kita datang kenal dulu. Saya tahu dulu, halo Mbak Natali gitu ya. Oh Mbak Natali itu ininya di mana, kerjanya di mana, bisa gitu ya. Saya tanya, saya ngobrol dulu, akrab dulu dengan Mbak Natali. Baru nanti saya mulai tanya, oh ya Mbak, challenge-nya apa yang dihadapi saat ini ya? Nah, jadi saya baru mulai masuk, tidak langsung ke produk. Saya bertanya dulu, saya akrab dulu dengan Mbak Natali gitu ya. Saya kenal dengan Mbak Natali ini seperti saya ingat ada teman saya suka bilang gini, kalau saya mau memakai jasa kamu, Ana, I have to know you first, and then I love you, and then I trust you. Ini kan level trust berarti udah level yang di atas ini ya. Artinya kalau udah trust, oke lah, saya mau pakai produk kamu gitu ya. Nah ini yang kita beritahukan gitu ya, kita ajarkan kepada customer kami, personal juga nih, kita pakai metode namanya buying cycle gitu ya. Nah kemudian ini ada beberapa program kami nih di Corpora Consulting. Program kami itu untuk pelatihan penjualan pasti ada sales monitoring, sales manajemennya, coachingnya gitu ya. Jadi setelah biasanya ada corporate biasanya setelah pelatihan dia mau tahu nih progresnya ini selama 3 bulan atau 6 bulan ke depan bagaimana. Nah kita bisa melakukan dengan pendampingan, dengan coaching. Coaching ini sangat bermanfaat sekali. Ini beda ya coaching dengan mentoring, karena kalau mentoring itu kita hanya mengajarkan berdasarkan pengalaman kita, namun belum tentu yang diajarkan itu sama dengan yang mengajarkan gitu ya. That's why makanya kita perlu pakai coaching, karena kalau dengan coaching kita justru menggali apa potensi yang dia bisa, yang dia punya. Nah ini yang menariknya nih Mbak kalau coaching. Jadi banyak memang corporate yang bilang Bu Ana saya mau deh untuk ada goalnya kami 3 bulan 6 bulan ke depan kita pakai dengan coaching. Nah ini ya. Kemudian program kami leadership juga. Nah leadershipnya leadership coaching ya. Ini ke leadership coaching. Jadi mengapa kita penting tuh leadership, karena memang as a leader itu nggak hanya sekedar menanyakan target gitu ya. Udah dapat berapa nih? Gimana nih kok sampai sekarang belum enggak, tapi bagaimana juga sebagai leader dia bisa mendevelop timnya. That's why di sini kita ada leadership coaching. Nah ini yang satu yang mau saya ulik nih ya Mbak Natali, kami punya satu platform pembelajaran online, ini namanya Sales University. Nah, jadi yang menarik, Sales University ini untuk perorangan bisa, Mbak. Jadi mereka belajarnya selama setahun via online, memang ini via online. Nanti setelah selesai satu materi, mereka akan ada seperti mentoring gitu ya, seperti mentoring diskusi bertemu dengan trainer live. Jadi belajarnya online, tapi nanti pada saat dia bertemu dengan trainernya live. Nah, disitulah nanti si trainer akan menggali challenge apa yang dihadapi. Apakah dia sudah pakai teknik ini di lapangan gitu ya. Nah, ini kesempatan banget biasanya buat teman-teman. Jadi saat ini yang di Sales University yang lagi belajar itu tim sales dari travel umroh Mbak, Almira. Ya, travel umroh Almira. Wah, mereka exciting banget ya, karena kita juga ada poin-poin nih, ada tugas-tugas. Jadi setiap mereka selesai mengerjakan tugas, selesai mereka mengikuti kelas, mereka dapat poin. Ini untuk memotivasi ya, supaya semangat belajar gitu ya, teman-teman. Nah, jadi Sales University ini memang belajarnya selama 1 tahun. Jadi pembelajarannya itu level 1 ya, ada mulai dari dasar sampai tingkat lanjutan itu selama setahun. Kemudian nanti kalau dia sudah mau menjadi leader itu ada lagi belajar selama 6 bulan. Itu khusus untuk materi leadership coaching. Nah, semuanya ada di situ, Mbak. Gitu ya. Jadi di materi-materinya udah kami susun berdasarkan mulai dari basic gitu ya. Basic selling itu biasanya kan ini ya, mindset gitu ya, mindset, kemudian mental blocknya, baru kita masuk ke skill-skillnya. Nah, jadi sudah disusun semua materinya, kemudian juga ada sertifikatnya juga gitu ya. Nah, ini karena ini baru ya Mbak, kami lagi ini juga dengan P&K biar bisa untuk dapat sertifikat gitu ya. Wow,
Iya, Mantap. nanti biar mencetak sales-sales berprestasi. Nah, ini di Pasti Prestasi platform kami juga nih Mbak Natali. Kalau ini bisa diakses ya Bapak Ibu, bisa nanti tinggal masuk ke websitenya pastiprestasi.com. Ini semua video-video pembelajaran dan kami ininya juga investasinya amat sangat terjangkau. Jadi kalau dengan Pasti Prestasi bebas. Mau diakses, begitu sekali akses itu bisa sampai paling lama 1 bulan atau 3 bulan dia masih boleh nonton lah. Jadi sekali bayar, terus nanti dia nonton, terus dia bilang saya pengen lagi nanti nonton, boleh. Itu kita masih berikan akses ke dia. Nah ini 3 bulan di sini ternyata ya udah ditulis gitu ya. Jadi aksesnya itu selama 3 bulan gitu. Dapat juga sertifikat kalau di sini gitu ya, di Pasti Prestasi. Nah, ini kami ada program sertifikasi juga, Mbak. NLP, program NLP ini kan lebih ke communication ya. Kalau NLP, kami sertifikatnya itu langsung dari Dr. Richard Bandler, foundernya NLP, belajarnya 7 hari. Dan kemudian yang tadi saya sampaikan ini ICF, coaching. Jadi kami punya sekolah coaching, namanya kita singkatnya SBCC. Strategic Business Coaching Certification. Jadi ini mereka yang mau menjadi coach profesional, mereka bisa belajar juga di sini, gitu ya. Nah, inilah beberapa ini ya dari beberapa corporate gitu yang pernah menjadi partner dengan Corpora Consulting, yang memakai Corpora Consulting untuk memberikan pelatihan-pelatihan di tempat mereka. Ini salah satunya dari Serafood. Ini sih beberapa testimoni ya Mbak ya. Kemudian ini dari Trakindo Utama, Caterpillar. Jadi Caterpillar ini memang datang ke kami saat COVID 2020 dan sampai sekarang kami masih dipakai oleh Caterpillar untuk memberikan pelatihan ke tim-tim sales mereka. Nah, kemudian ada juga ini masih Trakindo ya. Oke. Nah, jadi kita itu berfokus untuk bagaimana sih supaya berhasil ya, jualannya berhasil. Kemarin saya lihat itu ada 2 pertanyaan ya Mbak Natalia, dan sudah sempat kita jawab. Saya nggak tahu apakah nanti mungkin mau di-share di sini atau mungkin nanti langsung diberikan jawabannya aja gitu ya. Itu sangat menarik gitu ya. Saya lihat pertanyaan-pertanyaan dari Bapak Ibu gitu ya. Nah, jadi memang banyak kan saya lihat berkaitan penjualan ya Mbak Natalia. Ya, betul Bu. Karena memang selling itu ujung tombak. Kalau tidak ada penjualan juga tidak ada ini ya, yang lain-lain gitu ya. Jadi memang that's why saya lihat kemarin banyak pertanyaan yang berkaitan dengan penjualan. Saya harap nanti Bapak Ibu mungkin sudah diposting ya Mbak Natalia jawabannya ya. Untuk pertanyaan yang kemarin untuk yang di website ini masih dalam proses ya Bu. Nanti jika sudah kita akan info secara berkala ya Bu Ana ya. Luar biasa. Langsung ya itu disampaikan dengan tim Ciputranya. Berarti nanti tinggal Bapak Ibu lihat. Kalau nanti masih ada pertanyaan lagi seputar dari situ boleh ya. Nanti Bapak Ibu boleh nanti ditanyakan kembali juga dengan kami. Nah, jadi inilah Corpora Consulting. Mungkin ini saya cuma memperlihatkan beberapa customer kami yang pernah memakai kami gitu ya. Kemudian kami ada evaluasi. Jadi setiap selesai pelatihan itu kami ada evaluasi. Nah, hasil evaluasinya ini itu kita sampaikan lagi ke customer. Jadi customer bisa memantau gitu ya, bisa mendapatkan feedback juga dari situ. Nah, ya ini kami ada IT gitu ya, tadi saya bilang. Jadi kita kalau di kelas itu pakai bukan lagi role play tapi real play. Jadi memang ada kasus, iya memang ada. Jadi real kasus ya? Real kasus Mbak, karena itu lebih challenge Mbak. Karena kalau misalnya real play itu kan mereka juga bisa diskusi di situ, bisa kita sharing, bisa dapat jawaban. Makanya kita selalu pakainya real play gitu ya. Nah, kemudian, inilah Coach Antonius Arif ya, karena beliau masih muda ya Bu. Nah, itu kayaknya foto tahun berapa ya? 2006 ya. Ya, itu foto tahun berapa ya? Jadi beliau ini memang sangat ini ya gigi. Jadi waktu itu memang kerja di Metro Data Mbak. Setiap tahun itu pasti
Kalau di perusahaan kan pasti ada target ya, setiap tahun target pasti naik, dan beliau ini selalu over targetnya. Makanya setiap awal tahun itu kalau di tempat kami itu ada yang namanya top achiever management TAM. Jadi TAM ini diberikan buat mereka, terutama memang tim sales ya, yang berhasil mencapai target. Hadiahnya jalan-jalan, Mbak. Wow. Hadiahnya jalan-jalan biasanya gitu ya. Nah, jadi Coach Arif ini dia selalu dapat TAM selama di sana. Nah, inilah juga beberapa klien kami yang sudah bekerja sama dengan Corpora Consulting. Terima kasih. Dan Ciputra sekarang juga bekerja sama dengan Corpora Consulting. Terima kasih banyak untuk kesempatan dari Ciputra yang sudah diberikan kepada kami. Nah, itu dulu sih Mbak. Ini beberapa hanya program-program kami, beberapa kelas kami. Nanti untuk kelas-kelas, kami ada kelas publik juga. Jadi Corpora Consulting juga ada kelas publik. Jadi untuk kelas-kelas nanti mungkin bisa nanti saya share dengan Mbak Natalia. Oke, nah itu dulu sekilas mengenai Corpora Consulting. Jadi kalau tidak di-share tak kenal maka tak sayang ya. Setelah kenal, nah selanjutnya langsung sayang ya Bu. Baik, terima kasih banyak Bu Ana tadi atas pemaparan materi yang tadi sampaikan seputar Corpora Consulting. Baik, ini sebelum saya di sini mau lempar ya Bu kepada para peserta yang sudah hadir di malam hari ini. Ini ada satu pertanyaan yang saya mau tanyakan kepada Bu Ana. Ini tentunya saya tadi setuju sekali kalau yang tadi yang disampaikan oleh Bu Ana bahwa sales ini merupakan tombak ya. Nah, karena hal ini yang saat ini ya member di Ciputra Entrepreneurs Club juga mereka juga memang banyak dari mereka yang menjalankan bisnis di Ciputra Entrepreneurs Club. Salah satunya yaitu adalah dengan konsepnya adalah member get member. Nah, pertanyaan saya nih dari Bu Ana sendiri ya, untuk nantinya ya bagaimana strategi apa sih yang dibutuhkan khususnya ya ketika kita di sini melakukan penjualan ya Bu ya, melakukan penjualan untuk bisa meningkatkan produktivitas dari diri kita sendiri. Silakan Bu Ana. Ya, jadi ini lebih ke meningkatkan produktivitas ya Mbak. Betul. Artinya ada rutinitas yang biasanya kita lakukan ya untuk meningkatkan produktivitas. Sebagai seorang sales yang paling penting itu mempersiapkan mental, gitu ya. Mental penting ya Bu ya. Benar, mental dipersiapkan, mindsetnya juga dipersiapkan. Karena biasanya gini Mbak, ada sebelum dia jalan nih, misalnya mau ketemu dengan A, dia sudah tahu dia harus bertemu dengan si A, misalnya gitu ya. Ini belum jalan, dia sudah banyak berpikir, waduh, nanti saya ngomong apa ya? Udah langsung negatif thinking seperti itu Bu? Ya, sudah mulai berpikir begitu gitu ya. Aduh, misalnya nih, kan kadang-kadang kita bertemu juga dengan orang yang mungkin levelnya ini ya, lebih tinggi gitu ya. Ini udah jiper duluan Mbak Natali. Aduh, kayaknya saya nggak berani deh ngomong sama dia gitu kan. Kalau saya ngomong terbata-bata, gitu kan. Terus nanti saya kira-kira apa yang dinilai dari saya? Nah ini udah banyak pikiran, belum jalan gitu ya Mbak. Ini masih di rumah gitu ya. Nah jadi memang mempersiapkan diri itu mulai dari rumah itu sangat penting. Bagaimana mental kita, mindset kita, kalau perlu berdiri depan cermin ya Mbak. Berdiri depan cermin kita afirmasi. Setiap orang yang bertemu dengan saya pasti suka dengan saya dan pasti membeli produk saya. Ya gitu ya. Jadi itu setiap orang yang bertemu dengan saya pasti suka dengan saya dan pasti beli produk saya. Wow. Nah gitu ya. Jadi itu kan memotivasi, mengafirmasi diri kita gitu ya. Ngomong aja di cermin, dia ngomong seperti itu di cermin, dia melangkahkan kaki. Itu Mbak. Jadi yang memang paling penting yang perlu dipersiapkan mental dan mindsetnya dulu. Wow. Jadi dua hal ini merupakan faktor yang terutama ya Bu ya. Yang pertama tadi ya adalah dari mental ya. Artinya ketika kita di sini sebagai ya sales atau mungkin kita yang memang ingin melakukan penjualan atau dengan kata lain ingin bertemu dengan prospek kita, setidaknya mental kita juga sudah kita siapkan plus juga mindset kita. Seperti itu ya Bu Ana ya.
Betul, betul Mbak Natali. Karena gini, kita itu kan setiap hari banyak hal yang masuk di kita ya. Apalagi kita bangun tidur langsung buka HP. Udah buka HP, misalnya ngelihat nonton TikTok lah, IG lah, udah membaca kondisi ekonomi lah, kondisi orang begini begitu. Itu sudah banyak hal yang mempengaruhi. Itu juga bisa mempengaruhi mood kita ya. Jadi memang penting banget sebelum berangkat sudah mandi, sudah rapi, berdirilah depan cermin, mengafirmasi diri. Setiap orang yang bertemu dengan saya suka dengan saya dan pasti mau beli produk saya. Oke, wow, luar biasa sekali. Wow, mantap ya. Baik, saya juga di sini ya, sebelum saya di sini bacakan beberapa pertanyaan, saya juga mau sampaikan bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, boleh silakan nantinya melakukan ya untuk menggunakan fitur untuk Q&A ataupun nanti bisa melalui chat atau mau berinteraksi langsung dengan Bu Ana, boleh silakan langsung raise hand ya. Oke, ini saya bacakan Bu, ada beberapa pertanyaan. Ini dia pertanyaannya, Bu, keterampilan apa yang perlu saya tingkatkan sebagai ya pebisnis? Apakah dari selling saya atau pada saat saya pitching? Nah, sekarang saya mau tanya dulu nih. Ibu, ini Ibu apa Bapak yang bertanya ya Mbak Natali? Ini dia non name Bu, dia anonymous Bu, tidak memberikan nama. Baik, saya bisa bilang Bapak atau Ibu lah ya. Betul Bu. Bapak Ibu gitu ya. Saya harus tahu dulu challenge apa yang Bapak atau Ibu alami saat ini. Karena sebelum menuju ke sana itu ya, maksudnya sebelum menuju ke proses closing itu ada banyak hal. Mulai dari dia ketemu orang dulu pertama ya Mbak ya, ketemu orang jadi juga harus membangun rapor dengan orang tersebut. Misalnya saya hubungan ya Bu ya? Iya betul sekali Mbak Natali, membangun hubungan. Nah saya mana bisa kita tektokan Mbak Natali kalau kita belum punya hubungan sebelumnya, ya nggak Mbak? Kita kan sebelumnya pernah bertemu gitu ya, kita sudah pernah ngobrol gitu kan ya, dan kita juga bisa tahu dulu nih, oh Mbak Natali hobinya apa nih, itu dulu yang simple dulu gitu ya. Kita mulai dari percakapan yang simple. Hobinya apa gitu ya, misalnya kerja di mana, sudah berapa lama. Nah kita sambil kita mencari juga istilahnya matching mirroring, kesamaan. Nanti kalau udah kita dapat kesamaan itu lebih enak ngobrolnya Mbak, ngalir. Nah dari situ barulah kita mulai masuk bertanya, misalnya kalau jual produk apa ya, saya yang gampang aja deh, produk panci lah misalnya itu Mbak ya, yang gampang deh ya, produk panci. Nah setelah misalnya saya pasti datang ke tempat ibu-ibu gitu ya, misalnya kalau lihat ibu-ibu lagi ngumpul sore-sore lah gitu, biasanya kan gitu ya Mbak, ada di satu tempat ibu-ibu ngumpul gitu kan. Halo ibu-ibu, selamat sore, saya Ana saya Ana nih. Ih, ibu-ibu seneng ya, sering banget ya suka ngumpul-kumpul tempat ini ya. Nah, kan gitu dulu ya Mbak Natali ya. Kita ini dulu nih. Biasanya berapa kali setiap hari memang sering ngumpul apa gimana, Bu? Nah, mulai lagi terjalin percakapan. Biasanya ngapain, Bu, kalau ngumpul-ngumpul gitu kan. Nah, kita udah mulai ngobrol nih. Nah, baru kita masuk. Oh ya, ibu-ibu, biasanya nih kalau di rumah masaknya pakai panci apa? Nah, itu saya jalan masuk untuk mulai memasukkan produk saya. Misalnya saya produk pancinya merek A, misalnya gitu ya Mbak ya. Nah, terus kalau Ibu pakai panci yang sekarang ini, gimana Bu? Masaknya lebih cepat apa lebih lama Bu? Nah, barulah saya mulai masuk ke fitur produk saya itu Mbak. Jadi saya cari tahu dulu, saya gali dulu ke customer, sudah dapet datanya, baru saya bilang, wah Bapak Ibu pernah denger nggak panci A? Nah, saya mulai masuk ke produk saya. Tahu nggak Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu selama ini masak misalnya lebih lama gitu ya, sampai 2 jam, masakan belum mateng gitu ya. Nah, dengan panci A, hanya dengan pakai misalnya Ibu ada fitur ini, Ibu tidak perlu nunggu sampai 2 jam. Ibu masih bisa mengerjakan pekerjaan yang lain. Ini kan lebih hemat waktu. Nah, kita ke situ mulai bermain dengan fitur-fitur yang kita punyai. Seperti itu Mbak Natali. Oke. Wow ya. Jadi tentunya kalau tadi kan yang tadi Bu Ana sampaikan ya, harus tahu dulu ya challenge-nya dari si pemilik bisnis seperti itu ya Bu ya. Betul.
Jadi kita Oke. tahu dulu ya, kita kenal si customer kita. Jadi istilahnya ada buyer persona ya. Kita tahu dulu customer kita itu seperti apa, hobinya dia sukanya apa gitu ya. Kalau jual rumah pun sama sih ya Mbak Natalia. Kita Ya. bisa pakai juga, kita juga bisa pakai, oh Bapak Ibu, yang Ibu cari dari satu rumah itu apa? Misalnya dia butuhnya ruangan untuk kumpul bersama gitu kan. Nah itu yang bisa kita tangkap gitu ya Mbak ya. Oh dia butuhnya ini. Nah setelah itu baru kita connect dengan produk kita. Oke ya. Baik, wow luar biasa. Semoga terjawab ya untuk penanya nonem nih. Mas Tem, iya. Soalnya kalau soal pitching itu udah bagian jauh banget itu Mbak. Itu soal itu tuh. Oke, yes ya. Ya, Baik, ini ada pertanyaan lanjut kembali ya Bu Ante ya. Ini kita ya. ngebut nih kayaknya Bu. Iya, Mbak Natali, nanti saya izin Mm-mm. Coach Adit boleh ya juga nanti akan Boleh, share boleh tentang Bu. apa itu coaching gitu ya. Mungkin kalau ada sedikit demo itu Boleh. menarik karena Boleh. biar Nanti kita ya. kasih untuk kurang lebih 5 sampai 10 menit boleh ya Bu? Boleh Baik. banget, Baik. ya. Bu Ana, saya izin untuk lanjutkan. Ada Silakan, pertanyaan? Natali. Ya. Baik, semangat pagi Miss Ana. Saya mau bertanya bagaimana untuk saya bisa kenalan sama teman saya duluan yang dia sebagai pebisnis karena merasa minder, Bu. Wah, ya. Gimana tuh, Bu Ana tuh? Jangan minder. Ini udah mindset udah minder duluan ya. Ini pertama yang tadi saya bilang, berdiri di depan kaca, kita berpakaian yang ini ya, profesional lah kalau Booking mau ya, Bu? ya. Biasanya ini kayak saya nih Mbak Natali, hari ini nih, tadinya saya gini, saya merasa kalau saya, meskipun saya ini hanya di Zoom Mbak hanya lihat saya setengah badan gitu kan, tapi kalau saya di bawah saya celana pendek, saya merasa kayaknya aura saya, performer saya itu, saya merasa kok kayaknya kurang ya kalau saya celana pendek gitu kan. Entah bagaimana ya Mbak. Jadi kadang-kadang kita cara berpakaian saya cuma pakai celana panjang ini. Celana panjang saya pakai ini ya, atasan berkerah gitu kan. Karena saya mau terlihat rapi. Saya profesional kan belum tentu kita harus baju yang mahal, nggak perlu begitu, atau harus jas yang mewah, enggak. Yang penting rapi, kita terlihat rapi gitu ya. Nah itu dulu kita berdiri depan kaca, kita bilang, mungkin teman kita namanya Mbak Natali gitu ya. Ya. Saya yakin Mbak Natali saat bertemu dengan saya pasti mau ngobrol banyak dengan saya. Itu dulu yang dia masukkan. Itu dulu afirmasi yang dia masukkan. Nanti itu akan membangkitkan percaya diri kita nih. Dan paling penting kita akan memotong suara-suara yang bilang, wah kamu nanti pasti bingung ngomongnya nggak, itu udah tidak ada suara seperti itu. Jadi kita firm, kita yakin saat kita bertemu dengan teman kita pasti kita akan bisa membuka percakapan dengan dia. Nah selanjutnya tinggal memulai aja Mbak, halo gitu, karena kita bangkitkan diri kita dulu ya. Diri kita dulu nih sudah oke, sudah firm, otomatis pada saat kita bertemu nanti dengan teman kita, kita pasti akan halo, berjabat tangan pun juga pasti firm Mbak. Halo Mbak Natali gitu ya. Saya Bu Ana gitu kan. Ngobrol sebentar yuk. Kita mau yuk ngobrol sebentar. Nah, mulai. Awalnya seperti itu. Jadi kita firm dulu dengan ini kita ya. Dengan sikap positif kita dulu, firm dulu. Itu dulu sih Mbak. Baru kita ngomongin selanjutnya. Nah, itu soalnya memang paling penting ini Mbak. Paling penting itu. Wow ya. Semoga cukup menjawab ya Bu Kasana ya. Oke, ini tadi ada Bu Budiati ya. Lalu tadi ini ada yang masuk fitur Q&A, ini ada dengan Pak Edwin. Coba ya. Pak Edwin, ini untuk pertanyaannya apakah bisa lebih didetailkan Pak pertanyaannya? Karena pertanyaannya ini bagaimana dengan member CEC ya. Ya, mungkin boleh detailkan ya Pak untuk pertanyaannya ya. Sembari kita menunggu. Baik, Ibu ini ada pertanyaan kembali Bu. Ya, teknik negosiasi apa yang terbukti untuk bisa meningkatkan penjualan? Wah, ini kalau kita berbicara berat nih Bu kayaknya nih Bu. Karena negosiasi itu panjang Mbak Natali. Enggak pendek. Pertama paling penting pada saat kita bernegosiasi, kita tahu kelebihan produk kita.
Oke, berarti value proposition-nya dulu ya, Bu? Betul, betul. Kalau kita sudah tahu kelebihan produk kita, akan mudah buat kita melakukan negosiasi dengan customer, gitu ya. Nah, barulah ke tahap berikutnya, itu kan biasanya kalau negosiasi udah masuk ke harga, gitu ya, Mbak ya, ke yang lain-lain. Nah, yang paling utama itu memang kita paham dengan produk kita. Oke. Kita paham dengan produk kita. Jadi fitur apa yang dipunyai oleh produk kita yang bisa membantu untuk istilahnya untuk memenuhi kebutuhan si customer ini. Jadi memang kita sudah tahu. Jadi kayak misalnya kayak saya bernegosiasi gitu ya Mbak ya. Saya tahu nih pelatihan yang kami berikan itu memang tepat sasaran. Kenapa tepat sasaran? Karena saya sudah pernah menggali informasi dari dia. Itu yang saya sampaikan lagi gitu ya. Saya sudah pernah tahu, pernah menggali kebutuhan. Nah, ibu kan bukannya butuhnya ini gitu ya. Nah, kita kembalikan lagi gitu. Nah, baik kalau ibu memang ini sudah sesuai, sudah tepat dengan yang ibu atau bapak butuhkan, berarti apa yang kami berikan itu sudah tepat dengan bapak ibu. Jadi yang paling utama memang kita tahu dulu kelebihan produk kita, fitur-fitur dari produk kita yang memang bisa memenuhi kebutuhan dari si customer. Itu Mbak. Oke, wow ya. Semoga tadi cukup menjawab ya. Baik, ya saya juga di sini boleh silakan bagi Bapak Ibu, saya masih ada kasih waktu yang ingin berinteraksi. Mungkin ada di antara dari Bapak Ibu semua yang hadir di malam hari ini yang ingin berinteraksi langsung dengan Bu Ana ya. Ada yang mau ditanyakan? Boleh silakan. Yuk, boleh silakan untuk raise hand ya. Yang ingin berinteraksi sebelum nanti saya di sini ada untuk pertanyaan tadi yang masuk ya. Oke, baik. Ini ada pertanyaannya. Tadi kan Bu Ana tadi menyampaikan ada beberapa untuk. Oh, ini ada Bu Lili Sukartini. Oke, boleh. Kita parkir dulu ya Bu pertanyaannya ya. Siap. Oke, baik. Halo, selamat malam Bu Lili. Malam Bu Nata, Bu Ana. Ini saya menggunakan aji mumpung ya. Mumpung diberi kesempatan. Boleh, silakan Bu Lili. Iya. Nah, tadi kan Ibu bilang katanya kita harus melakukan afirmasi gitu kan. Nah, terkadang kita tuh kan lupa untuk melakukan hal itu ya Bu ya. Saking sibuknya, saking paniknya, saking schedule padat, akhirnya kita langsung selonong aja gitu kan. Terus sampai di tempatnya seringkali kita lupa gitu loh, kita mau melakukan apa gitu. Nah, itu ada kiat-kiat khusus nggak Bu ya untuk kita bisa lebih bisa apa ya yang kita ingin kita sampaikan kepada teman kita atau di komunitas gitu, itu nggak ngeblank, terus akhirnya kita nggak ngerasa apa ya, nggak ngerasa ngeblok, pikiran kita ngeblank gitu loh Bu. Itu ada tips-tips khusus nggak Bu ya kira-kira Bu? Iya. Terima kasih. Itu aja sih Bu. Terima kasih. Terima kasih Bu Lili pertanyaannya. Ya silakan dijawab langsung nih oleh Bu Ana nih. Nah, ini ada istilahnya break state Mbak Natalia. Kalau di NLP break state. Jadi baik. Kalau ibu sudah lupa gitu ya, belum sempat afirmasi, keburu jalan gitu kan, ketemu dia, break state aja Bu. Jadi bisa itu artinya ibu tarik napas dulu gitu ya, tenangkan diri dulu. Nah, baru ibu bisa bilang saya pasti bisa gitu ya, ibu bilang. Jadi tarik napas, ibu tenangkan diri. Nah, baru ibu mulailah dengan percakapan yang ringan Bu. Misalnya kalau teman baru gitu ya, ini orang baru dikenal, ibu bisa bilang, halo misalnya Mbak Natali gitu, atau halo Bu Lili, mungkin kalau misalnya ketemu di mana gitu, oh Bu Lili sering ke tempat ini ya, misalnya gitu. Kita hal-hal yang simple aja Bu Lili, nggak usah kita berpikir yang ada di sekitar kita. Atau misalnya dia kita lihat pakai batik, contoh gitu ya, misalnya pakai baju batik, rok batik, wah rok batiknya menarik gitu ya Bu. Ini biasanya ibu kalau beli batik di mana? Atau ibu suka beli batik di mana? Hal-hal simple yang ibu lihat yang ada di sekitar ibu. Atau kalau ibu lagi di rumahnya dia gitu ya, datang ke rumahnya dia, lihat aja misalnya ada lukisan atau apa. Wah, lukisannya bagus banget ini Bu. Ini lukisan tentang apa? Jadi ibu hanya mencari cara untuk memulai percakapan. Itu aja. Jadi ibu tenangkan diri dulu, baru ibu cari cara untuk memulai percakapan. Istilahnya rapor dulu ya Bu, bangun rapor, bangun hubungan. Nah dari situ
Bu berarti sudah mulai tenang nih, udah mulai ada percakapan, udah mulai mengalir, barulah Ibu mulai Oke, baik. dengan produk iya gitu Bu. Iya, baik-baik. Ini mirip-mirip kita belajar public speaking juga ya kayaknya nih. Ya, betul Bu. Iya. Sambil menyelam minum air ya Bu Lili ya. Oh iya, betul. Baik, terima kasih Bu Ana. Ya, sama-sama Bu. Ini basic soalnya sih Mbak Natali. Iya, betul sekali Bu. Baik, ini oke ya, kita tadi sudah kasih kesempatan satu orang ya untuk bertanya ya. Baik, ini ada pertanyaan lagi yang masuk Bu Ana, saya izin lagi ya Bu. Bagaimana caranya menghadapi klien yang lebih banyak menceritakan produknya, padahal kita datang untuk menawarkan produk kita nih, alias kita nggak diberi kesempatan untuk bicara. Oh, oke. Oke, silakan Bu Ana. Ya, terima kasih. Kalau itu sih nggak apa-apa, biarkan dulu dia bercerita Mbak, kita berikan waktu gitu ya. Mungkin kita bisa respon ya, kita respon, misalnya dia cerita apa, kita tinggal bilang, oh ya, wow, menarik ya, gitu. Jadi paling nggak pada saat dia ngomong tentang produknya terus itu, dia merasa dia didengarkan. Mungkin misalnya kita cuma bisa bilang, oh wow, luar biasa ya gitu, itu aja. Jadi tetap kita respon, kita dengarkan. Kalau sudah nanti, oh ya, boleh ya kalau saya memperkenalkan produk saya. Nah, baru kita masuk ke sana. Gitu sih, Mbak. Oke. Jadi dengan catatan diberikan waktu terlebih dahulu untuk temannya bisa menyampaikan produknya. Setelah itu baru kita gantian gitu ya, Bu ya? Ya, betul. Kita bisa respon juga kan ke dia. Respon. Jadi dia merasa, oh oke, kita ini nih mendengarkan dia gitu ya, mendengarkan apa yang dia lakukan. Nah, itu sih, Mbak. Baru kita masuk menginterupsi. Oke, wow. Baik, terima kasih. Baik, ini sepertinya ada beberapa pertanyaan-pertanyaan. Mungkin saya izin ya untuk Bapak Ibu yang tadi bertanya, karena setelah ini memang kita masih ada sesi tadi dari Coach Adit ya, Bu Ana ya. Ini menarik banget soalnya Mbak. Nanti yes, boleh. Bu, ini sebelum saya di sini mau pindahkan ke Coach Adit, ini tadi ada pertanyaan, apakah dari tadi ya beberapa ya untuk program-program yang memang dipaparkan oleh Bu Ana ada harga khusus untuk member Ciputra Entrepreneurs Club? Wow. Ada. Selalu ada. Selalu ya. Boleh tahu bocorannya berapa nih, Bu? Boleh. Jadi kami biasanya kalau kelas publik Mbak itu kan ini karena teman-teman juga banyak dari luar Jakarta ya. Kita itu memang kelas publiknya lewat Zoom. Belajarnya mulainya jam 7 biasanya sampai jam 9 jam 7 malam. Iya, kita biasanya malam karena kalau pagi kan pasti, apalagi tim sales ya Mbak, waktunya memang ini tuh, pagi itu sangat efektif gitu ya. Jadi malam kita mulai dari jam 7 sampai jam 9, kadang-kadang malah kalau saking asiknya gitu ya, banyak pertanyaan ke si trainer itu bisa molor sampai jam 10 ya, selama kita nggak masalah sih, nggak masalah juga ya. Itu sih harganya nggak ini sih Mbak, nggak gitu investasinya masih terjangkau, itu sekitar 350.000 per 2 hari, selama 2 hari. Jadi belajar 2 hari. Belajarnya 2 Mungkin hari. boleh izin Bu, nanti Bu di sini dibantu oleh Mbak Diana untuk bisa kirimkan melalui chat ya Bu, atau mungkin nomor handphone kontak person nih Bu. Jadi untuk member-member Ciputra Entrepreneurs Club supaya nanti saya nggak diserbu nih Bu. Boleh, nanti saya kasih nomor Diana dengan Aulia. Oke ya. Jadi buat Bapak Ibu yang nanti, yang tadi kan ini ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang memang izin ya tidak bisa dibacakan semua karena memang juga ada ya waktu juga yang memisahkan kita ya. Tapi di sini akan ada satu tambahan, ini adalah sesi coaching yang diberikan oleh Corpora Consulting. Baik, mungkin bisa dilanjutkan. Ini setelah ini ada Coach Adit ya Bu? Ya, betul ya? Natali ya, dengan Coach Adit. Nanti Mbak Natali pertanyaan ini boleh sih dikirim ke kami nanti biar kami bantu. Ya, boleh Bu. Ya, baik. Baik, selanjutnya ini mungkin saya akan panggilkan Coach Adit. Halo, malam Coach Adit. Halo. Nah, ini dia Coach Adit. Halo, selamat malam. Yes, halo, selamat malam Coach. Apa kabar? Kameranya nggak muncul ya? Kameranya sebentar. Coach Adit udah dipromot sih Coach jadi panelis Coach. Mungkin boleh di-approve. Oh, oke. Ya, sudah dikirimkan invitation-nya.
Saya berarti izin Coach Adit, ada materi yang mau disampaikan supaya saya jadikan untuk co-host juga ya. Oke, sudah Coach? Materinya sedikit aja. Nah, kelihatan Oke. ya sekarang. Sudah. Oke, selamat malam semuanya, bapak-bapak, Selamat ibu-ibu, malam. teman-teman semua ya. Saya kadang-kadang kalau manggil itu biasanya teman-teman aja gitu ya, atau kakak-kakak justru ya. Kalau bapak ibu tuh kayaknya gimana gitu ya. Terlalu tua ya Coach. Sedangkan kalau kakak atau teman-teman itu kan lebih kita, kata Bu Ana tadi kan, kita menjalin kedekatan dulu kan, menjalin Ya. menjalin keakraban ya dengan kakak-kakak atau dengan teman-teman itu kayaknya lebih ini ya, lebih ini. Nah, sebentar saya mau nyalakan ini dulu. Oke, jadi dalam kesempatan ini saya akan apa ya, men-share sedikit tentang coaching gitu ya, tentang coaching yang khususnya yang corporate consulting punya gitu ya, yang corporate consulting sediakan. Untuk itu saya izin sharing dulu ya. Sebentar materinya. Jadi nggak banyak-banyak kok gitu ya. Oke, di sini ada yang tahu coaching itu apa? Yes. Yang bisa jawab mungkin. Bisa nggak ya teman-teman jawab? Di chat ya biasanya ya. Ya, boleh silakan. Coaching itu apa? Bagi Gitu ya. Bapak Ibu di sini ya, apa itu atau mungkin apa yang teman-teman di sini ketahui tentang coaching? Mungkin pernah mendengar ya, tapi coaching itu yang saya tahu ini loh, coaching itu yang saya tahu ini loh. Wah, boleh silakan Nah, Bill. betul. Ya. Oh, ada Coaching yang itu jawab apa ya? melatih Ini katanya. makhluk apa coaching ini ya? Oke, melatih Oke. gitu ya. Ya memang Ada yang jawab istilah juga coaching. sesi curhat katanya, coach. Wah, oke. Sesi curhat. Waduh, gitu ya. Jadi coach itu jadi tempat sampah juga ya, tempat curhat ya. Ya, tadi jujur ya benar, coaching itu awalnya memang istilah itu dari dunia olahraga ya, sports ya, gitu. Coach itu melatih gitu ya, melatih ya kalau olahraga pasti melatih fisiknya, melatih skill sportnya olahraga gitu ya. Kalau pelatih tenis ya dia coach tenis gitu ya, yang mengajarkan melatih tentang skill tenis gitu ya, dan seterusnya. Kemudian perkembangan zaman ya berjalan gitu, coaching itu sekarang sudah bisa diterapkan di luar dunia olahraga gitu ya. Jadi sudah bisa diterapkan di ranah bisnis khususnya gitu ya. Bisnis itu ya sales, marketing, apa segala macam gitu ya. Yang di coaching itu tentu manusianya gitu ya. Kalau bisnis pasti bisnis ownernya, pelaku bisnisnya ya. Di sini semua teman-teman pelaku bisnis kan gitu. Itu yang andanya yang di coaching gitu ya. Tapi bukan dilatih seperti halnya olahraga gitu ya. Kalau dilatih itu namanya training gitu ya. Kalau dilatih itu namanya training. Masing-masing ada fungsinya gitu ya. Training itu adalah mengajarkan skill, ya kan? Skill, kompetensi, selling skill ya. Itu bukan menjadi coaching, harus diajarkan dulu ya. Kalau orang yang sama sekali nggak tahu cara jualan, ya harus diajarkan cara jualan gitu ya. Dan kemudian kalau ada masalah, kalau ada apa ya, dia perlu suatu pengalaman dari orang yang lebih berpengalaman tentang dunia sales, itu namanya mentoring gitu ya. Oke. Nah kalau coaching itu dia unik gitu ya. Coaching itu ketika dia sudah diajarkan gitu ya, ketika dia sudah punya banyak apa ya, masukan dari orang yang berpengalaman gitu ya, bagaimana dia menerapkan ilmunya ini ya, ke lapangan gitu ya, kan nggak langsung lancar ya Bapak Ibu ya, nggak langsung lancar, pasti ada hambatan, dan biasanya hambatannya dalam diri sendiri gitu, hambatan dari diri sendiri. Nah itulah peran coaching di sini gitu ya.
hambatan yang sifatnya ya non teknis lagi nih, non skill, non ilmu gitu ya. Jadi justru 80% masalah dalam bisnis, terutama teman-teman di sini semua pasti pernah jualan ya dalam kadar tertentu gitu kan. Ada yang jualannya B2B, ada jualannya retail, ada jualannya canvassing segala macam. Pasti pernah punya pengalaman pasti ya. Permasalahannya tantangan dari diri sendiri gitu kan. Masalah-masalah non teknis kalau kata Bu Ana, mindset lah, mental block lah gitu ya, kekhawatiran, ketakutan, keengganan, kebingungan. Nah itu semua adalah ranahnya coaching gitu ya. Jadi nggak salah juga coaching itu juga diawali dengan curhat gitu ya. Tapi kalau coaching itu fokusnya ke solusi. Bagaimana akhirnya teman-teman mendapatkan solusi dari permasalahannya itu gitu ya. Nah, kalau ini mungkin definisinya nggak perlu saya ini. Nah, coaching kalau di Corpora itu kami menyediakan 2 program utama gitu ya. Yang pertama adalah pendidikan coaching. Yang kedua program coaching. Pendidikan coaching itu maksudnya apa? Ya, kami mengajarkan Bapak Ibu yang ingin menjadi coach. Ya, jadi ada pendidikannya gitu ya, karena ada ilmu khususnya nih, ada ijazah yang harus dimiliki sebagai seorang coach. Apakah harus menjadi coach profesional? Enggak. Ternyata untuk pimpinan gitu ya, bagaimana mereka bisa membangun timnya itu perlu kemampuan coaching juga gitu ya. Nah, pendidikan coaching ini terdiri dari pelatihan minimal 50 jam yang seperti disyaratkan oleh ICF, dan ada mentoringnya minimal 10 jam, dan ada ujiannya gitu ya. Ujiannya itu bukan hanya ujian teori, justru yang diujikan itu adalah cara mengcoachingnya gitu ya. Jadi ketika udah belajar 50 jam, ada 10 jam mentoring, teman-teman nanti akan diuji, coba coaching gitu kan, selama 60 menit disaksikan ya, baik secara live atau rekaman, nanti dikasih penilaian gitu ya. Itu namanya pendidikan coaching. Yang kedua program coaching gitu ya. Program coaching inilah kami para coach ya, saya termasuk tim coach yang tadi Bu Ana sudah perkenalkan di company profile. Banyak sekali teman-teman itu mereka semua coach ya, yang berpengalaman di dunia sales, bisnis ya, dan mereka adalah coach juga gitu ya. Mereka akan memberikan coaching kepada klien-klien mereka gitu ya. Macam-macam nih jenis coachingnya ya. Ada namanya sales coaching, business coaching, executive coaching. Sales coaching berarti mengcoaching tenaga sales gitu ya, mengcoaching bidang penjualan. Jadi kalau teman-teman punya masalah tentang penjualan, punya challenge tentang penjualan, itu di sini sales coaching gitu ya. Kemudian business coaching. Kalau business coaching ini lebih luas lagi nih, bagaimana membangun bisnis gitu ya. Bukan hanya tentang salesnya aja, tapi membangun bisnis secara keseluruhan gitu ya. Dimulai dari fondasi bisnisnya, bagaimana ceruk pasarnya, bagaimana membangun tim, bagaimana membangun sistem, wah sampai ke target-target bisnis gitu ya. Nah ini lebih luas lagi tentang bisnis coaching ini. Jadi intinya adalah mengcoaching Bapak Ibu untuk membangun bisnisnya. Kalau executive coaching ini level mengcoaching level kalau di perusahaan itu level yang sudah level atas ya, top management ya, atau ya paling nggak manajer ke atas lah gitu ya. Biasanya tentang leadership mereka gitu ya, mengcoaching tentang strategic planning mereka gitu, yang berkaitan dengan peran mereka sebagai manajemen puncak ya, atau peran mereka sebagai leader di suatu perusahaan. Jadi masing-masing ada fungsinya gitu ya. Nah kemudian kalau untuk pelatihannya coaching sendiri ini ya, pendidikan coaching itu kami 75 jam ya, 75 jam mengajarkannya gitu ya. 75 jam ini, wah ini panjang sekali ya. Makanya dibagi menjadi 4 modul gitu ya. Di sini kami mengajarkan yang pertama, modul pertama adalah dasar-dasar coaching untuk para leader. Terdiri dari 18 jam pelatihan, 18 jam pelatihan, dan 3 jam group mentoring. Modul kedua kita mengajarkan tentang sales coaching. Jadi bagaimana melakukan coaching untuk para sales. Ada trainingnya juga gitu ya. Ini 15 jam dan 3 jam group mentoring. Kemudian yang ketiga mengajarkan coaching, business coaching ya, berkaitan dengan tadi gitu ya, mengajar cara bagaimana melakukan coaching ke para business owners. Dan keempat ini persiapan untuk ujiannya gitu ya. Jadi modulnya
dari 25 jam ini kita pecah jadi 4 modul supaya nggak keteteran gitu ya. Jadi setiap modul itu rentangnya 1 bulan antara modul satu dan berikutnya. Nah, kalau coachingnya itu sendiri bagaimana gitu ya? Coaching ya biasanya kami dengan para klien yang mengundang atau perusahaan yang mengundang untuk mengcoaching timnya atau mengcoaching para manajernya gitu ya. Biasanya kita diawali dengan pemaparan dulu nih tentang coaching itu seperti apa, menjelaskan kepada mereka gitu ya. Menjelaskan tentang program coaching, tanya jawab, karena untuk menselaraskan pemahaman coaching dulu gitu ya. Karena masih banyak salah kaprah tentang coaching gitu ya. Kalau di perusahaan Bapak Ibu ya, coaching itu masih banyak yang berpikiran bahwa orang di coaching itu kayak dikeramasin, diomelin, ditegur gitu ya. Padahal coaching itu justru untuk mendevelop mereka agar menjadi lebih baik lagi gitu. Justru yang di coaching itu orang-orang yang berpotensi, bukan orang-orang yang bermasalah. Kalau di perusahaan orang yang bermasalah jangan di coaching gitu ya, ditegur dikasih peringatan atau apa gitu ya, konseling gitu ya. Tapi kalau coaching itu orang-orang yang sudah punya potensi dan bagaimana mereka bisa lebih maksimal lagi gitu ya. Kemudian baru proses goal settingnya gitu ya. Goal setting ini adalah proses menentukan target program coaching ini apa gitu ya, dan kemudian perjalanan coaching itu sendiri, dan akhirnya evaluasi yang nomor 4 ini gitu ya. Jadi program coaching seperti itu gitu ya. Nah ini adalah sekilas pandang tentang coaching gitu. Mungkin ada yang bertanya ya, kayaknya lebih seru nanya sih. Kalau teori gini kayaknya ngantuk ya. Mungkin dari Boleh, mungkin saya di sini kasih pertanyaan ya, Coach Adit ya, saya kasih kesempatan ya buat Bapak Ibu yang ingin bertanya ya secara singkat mengenai coaching ya. Nanti akan dijawab langsung oleh Coach Adit ya. Oke ya, boleh silakan bagi Bapak Ibu, mungkin sembari kita menunggu nih Coach Adit dari teman-teman semua yang nanti mau bertanya seputar coaching. Apakah ada yang mau bertanya? Boleh silakan. Jika ada mau berinteraksi langsung bisa raise hand. Ya, oh Bu Lili lagi yang mau raise hand lagi nih. Oke, mungkin. Mantap nih Bu Lili ya. Kayaknya kalau udah yang ketiga kali raise hand kayaknya harus dapat door prize. Oke, silakan. Boleh ya. Ayo. Ya, oke, silakan Bu Lili. Saya izin dulu share-nya ya supaya nggak ganggu banyak ini. Baik. Terkait dengan coaching tadi ya Pak ya. Apa sih kira-kira beda nggak sih Pak dengan konseling kalau kita konseling orang gitu Kak? Dengan ini juga salah kaprah ya. Konseling itu perannya adalah masing-masing ada peran, masing-masing ada fungsinya, masing-masing ada pendidikannya ya, yang nggak bisa campur-campur gitu ya. Konseling itu mereka harus belajar psikologi gitu kan, kemudian yang dipelajari tentang tentang kejiwaan manusia gitu, permasalahan kejiwaan manusia. Jadi coaching itu sebetulnya fungsinya adalah lebih ke klinis ya, lebih ke healing, menyembuhkan permasalahan emosi atau permasalahan emosi yang mendalam gitu ya. Misalnya trauma, fobia, ketakutan yang menahun gitu ya, atau pernah tadi trauma terhadap satu hal yang sampai nggak bisa berfungsi secara mandiri gitu ya. Jadi orang-orang yang memang kondisinya negatif, kondisinya minus gitu ya, depresi, yang memang sekarang lagi ini ya banyak dengan situasi yang sekarang ini ya. Jadi itu perlu sertifikasi khusus yang melakukan, dan biasanya membahas tentang problem emosi yang mendalam gitu ya, kepahitan emosi dalam diri gitu ya. Ya itu tekniknya berbeda sekali gitu ya dengan coaching. Kalau coaching bicara tentang ke depan, ke masa depan. Kalau counseling bicara tentang permasalahan yang perlu diperbaiki, kejadian di masa lalu yang harus disembuhkan dulu. Jadi kalau coaching itu kalau counseling itu healing ya, penyembuhan. Kalau coaching empowerment atau lebih ke pemberdayaan ke masa depan gitu ya. Gitu. Atau mungkin Bu Lili sendiri ada cerita di sini tentang counseling atau apa gitu ya.
Iya sih Pak, kalau di saya sendiri sih lebih di kalangan PMI itu ya terkait finansial juga sih Pak, bukan hanya healing 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 apa bukan penyembuhan secara pribadi, tapi hanya lebih ke finansial gitu loh Pak. Karena kita tuh Oh, kadang-kadang suka bingung gitu loh, mau ngasih solusi ini, tapi kadang-kadang anaknya juga susah gitu loh Pak. Jadi kan ya memang ilmu saya belum sampai ke situ gitu loh Pak. Jadi agak sedikit ya, kesulitan juga kadang-kadang. betul, ya. Jadi perlu skill dan ilmu yang ini juga ya, untuk konseling ini ya, terkhusus gitu ya. Karena yang Iya, dihadapi adalah orang yang memang kondisinya lagi negatif gitu ya. Kita nggak iya, bisa iya. sok-sokan jadi psikolog juga kan gitu. Betul, betul, Ya, betul, betul. Mm, betul gitu ya. Jadi kalau kalau saya tanya ke Bu Lili, kalau orang yang lagi stres ya sampai nggak bisa tidur, itu perlunya coaching atau konseling? konseling. Nah, gitu ya. Kalau Ya, orang yang ingin cara-cara untuk mengejar target penjualan, itu perlunya coaching atau konseling? kalau Kalau orang, nggak mencapai target ya ya coaching Pak. Karena kan nah, ada mungkin ada metode-metode khusus gitu kan untuk mencapai target tersebut. betul, gitu ya. Jadi udah Hmm, kelihatan bedanya ya sekarang ya. Jadi jangan salah ini ya, lagi gitu ya. Eh, baik. jangan salah ketok pintu ke ruangan praktek gitu ya. Oh, saya lagi ada masalah. Saya pengen ngejar target, cuma ke konselor gitu, bingung konselornya. Oh, bukan ke Oke. saya gitu. Gitu. Nah, makasih Bu Lili. Ada yang mau ditanyakan lagi Bu Baik, Lili? terima kasih Pak, terima kasih. Ya, Monggo Oke. dilanjut. betul. Baik, yes, terima kasih. Baik, Pak Coach Adit, ini ada satu pertanyaan yang masuk kembali ya Coach ya, izin ya Coach. Boleh. Apa saja paradigma kita, apa saja paradigma yang nantinya kita butuhkan ketika kita butuh coaching? Oke, pertanyaannya. Oh, oke. Oke, paradigma Ya. katanya. Waduh, ini Paradigma mungkin pertanyaan paradigma seperti bahasanya apa ini kali banget ya. ya? Paradigma seperti apa mungkin ya Coach ya yang dibutuhkan ya Coach ketika memang seseorang itu saya kayaknya butuh coaching nih atau mungkin saya Betul. butuh konseling nih seperti itu. Ya, paradigmanya adalah yang pertama orang yang apa ya, yang sebelum dia untuk di coaching ya, paradigma untuk apa ya, punya keyakinan untuk selalu bisa bertumbuh gitu ya. Kalau ibarat apa istilah keren itu grow mindset gitu ya, grow mindset. Jadi mereka meyakini bahwa saya bisa berkembang loh, saya bisa bertumbuh loh gitu ya. Saya punya target di ke depan yang perlu saya capai gitu ya. Nah, orang-orang seperti inilah yang butuh coaching gitu ya. Ya, Oke. saya sudah mencapai ini, saya ingin lebih baik lagi. Nah, itu perlu coaching gitu ya. Kalau orangnya sudah merasa baik-baik saja, ya nggak ada masalah kok gitu kan. Hidup saya fine-fine aja, ya nggak perlu coaching kali ya. Hmm. Mager aja di kamar gitu kan. Eh, Jadi siapapun yang orang punya impian ke depan, masa depan, atau siapapun orang yang masih punya cita-cita ke depan, itu adalah orang-orang yang cocok untuk di coaching. Ya, siapa di sini yang nggak yang punya impian di masa depan? Ya coba raise hand gitu ya, atau Oh. tunjuk tangan. Semua punya dong impian di masa depan ya. Perlu coaching gitu ya. Gitu. Siapa yang di sini merasa udah semua target hidupnya tercapai gitu ya, tinggal mager aja di kamar gitu kan. Nah, itu juga usah coaching gitu ya. Tapi kalau yang masih merasa, saya masih ada yang harus dikejar lagi di dalam hidup. Nah, disitulah peran para coach gitu ya. Jadi, ya selama kita hidup pasti ada sesuatu yang ingin kita kejar, yang kita raih ya. Gitu. Ada yang merasa sendiri bisa, ada yang perlu pihak yang bisa lebih objektif ya, mendampingi kita gitu ya. Ya, jadi itulah peran coaching. Tentu target-target yang perlu dicapai dengan bantuan coaching itu adalah target yang betul-betul apa ya, jangka panjang yang besar gitu ya, yang dia perlu pihak yang lebih bisa membantu dia, mendampingi dia gitu ya. Karena apa? Kalau contohnya dengan olahraga deh gitu ya. Kalau Anda olahraga masih kita ya olahraganya jago bulu tangkis di skala kelurahan gitu kan mungkin udah beres gitu ya. Tapi kalau udah ingin lebih baik lagi sampai skala nasional, wah itu udah perlu coach tuh gitu ya.
Coachnya bukan hanya coach untuk melatih skillnya, tapi ada coach khusus yang tugas kami nih ya lebih kepada mindsetnya, motivasinya, semangat berjuangnya. Nah, itu adalah coach yang diperlukan. Para atlet internasional semuanya itu punya coach, gitu ya. Padahal mereka udah jago-jago ya, tapi mereka justru butuh coach, gitu ya. Karena mereka tahu mereka nggak bisa sendiri lagi. Mereka perlu pihak yang bisa mendobrak potensi mereka lebih dalam lagi, gitu ya. Nah, itulah peran para coach ini. Oke, jadi jawabannya paradigmanya adalah grow mindset ya, coach ya. Grow mindset dulu, iya. Yes ya. Oke, ini ada pertanyaan lagi nih coachnya, tambahan nih dari Bu Neneng ya. Coaching, counseling, dan mentoring sebenarnya tahu, tapi kadang nggak bingung ngebedainnya. Wah, perbedaannya tuh apa sih? Silakan coach. Nah, oke ya. Ya, kalau tadi apa coaching, mentoring, dan Coaching, counseling. counseling, dan mentoring. Yang jelas kalau counseling itu adalah untuk memperbaiki atau tentang memperbaiki permasalahan-permasalahan emosi, ya. Mudahnya itu deh, emosi yang kita nggak bisa kontrol lagi, gitu ya. Yang permasalahan psikologis. Nah, kalau permasalahan psikologis mungkin lebih paham ya, gitu ya. Bukan berarti maksud saya kan bukan orang gila karena konseling, nggak, bukan gitu ya. Permasalahan psikologi itu bukan tentang orang gila gitu ya, macam-macam gitu ya. Banyak orang yang merasa gengsi untuk ke konselor atau ke psikolog gitu ya, karena saya nggak gila kok gitu, kenapa harus ini. Wah, itu pandangan yang sempit gitu ya. Karena justru konselor itu, psikolog itu membantu untuk bagaimana bisa agar kita menjadi kondisi yang lebih baik lagi, lebih normal lagi gitu ya, lebih tenang lagi gitu ya. Jadi kalau permasalahan psikologis itu larinya ke konselor atau ke psikoterapi gitu ya, psikoterapis gitu ya. Nah, kalau mentoring gitu ya, misalnya Anda ingin menjalankan bisnis laundry misal gitu ya. Tentu Anda perlu dapat pengalaman dari orang-orang yang sudah sukses di bisnis laundry dong, gitu ya. Role modelnya ya, coach ya. Role modelnya, nah itu mentoring gitu ya. Jangan cari mentor yang bisnisnya bisnis restoran, nggak ada hubungannya gitu ya. Karena challenge-nya, tantangannya, permasalahannya beda-beda nih gitu ya. Jadi Anda perlu mendapatkan nasihat atau mungkin saran-saran atau pengalaman dari mereka yang sudah makan asam garam di dunia laundry gitu ya, bisnis laundry gitu ya. Nah, itu namanya mentoring. Jadi si mentor ini akan tadi ya memberikan strategi-strategi cara berbisnis laundry sesuai dengan pengalaman yang mereka sudah jalani gitu ya. Nah, kalau coaching ya dia unik gitu ya. Coaching itu dia kalau dia tidak membutuhkan mereka sudah ini, contohnya mereka sudah dapat ilmunya tentang bisnis, mereka sudah dapat tentang pengalaman-pengalaman dari orang yang sudah ahli. Terus bagaimana menerapkannya ya, gitu ya. Kok masih ada hambatan dalam diri saya ya? Kok saya sendiri masih stuck di pikirannya gitu ya. Nah, itu perlu coaching gitu ya. Kadang-kadang memang ada coach yang jadi mentor juga gitu ya. Seperti saya coach, saya juga mentor bisnis gitu ya. Saya ada juga kalau coach Arif, dia coach dan mentor di dunia selling gitu kan. Jadi bisa merangkap gitu ya. Jadi bukan berarti terpisah-pisah juga sih gitu ya. Cuman kami tahu, Anda nih sekarang butuhnya perlu di mentor. Anda sekarang butuhnya perlu di coaching gitu ya. Misalnya tadi, gimana ya coach, setiap kali saya mau ketemu orang yang lebih sukses dari saya, kok saya ini ya nggak pede ya, gemeteran ya. Nah, itu perlunya coaching gitu ya. Itu perlunya coaching. Tapi kalau misalnya saya perlu bagaimana ya coach caranya supaya saya bisa mendapatkan database network yang lebih luas lagi. Nah, mungkin perlunya mentoring gitu ya. Jadi macam-macam gitu peran-perannya gitu.
baik ya, semoga Mudah-mudahan singkat ya, terjawab ya bisa untuk Bu terjawab Neneng ya. gitu. Kalau nggak ini bisa nanti tanyakan secara terpisah, nanti saya bisa jawab secara offline gitu ya, atau Oke. secara inilah Baik, di wow, luar WhatsApp atau biasa gimana. sekali. Terima kasih banyak untuk Coach Adit atas pemaparan singkatnya mengenai coaching ya. Wow ya. Tadi juga ya kita sudah mendengarkan tadi informasi ya dari Coach Adit ya mengenai tadi untuk apa itu perbedaan coaching, konseling dan juga mentoring serta juga tadi untuk di Corpora Consulting sendiri di sini juga untuk jenis coachingnya tadi ada yang memang pendidikan coaching, ada juga yang program coaching ya, Coach ya. Wah, Iya. ya. Baik, terima kasih banyak Coach Adit ya. Wah, luar biasa. Mungkin sekarang saya kembalikan lagi ke Bu Ana. Bu Ana, ini izin Bu Ana, sudah ada beberapa yang bertanya mengenai untuk admin yang nantinya bisa dihubungi untuk kontak personnya serta juga tadi harganya 300 atau 350.000 Bu itu untuk 2 hari ya. Alokasi itu durasinya berapa jam? Karena di sini banyak beberapa dari member-member kita yang memang mereka juga sekarang seorang pebisnis, ada juga karyawan swasta yang mungkin apakah untuk tanggal dan harinya ini bisa disesuaikan. Wah ya, tanyanya jangan ke saya. Mungkin di sini boleh dibantu ya untuk Bu Ana, nanti ada mungkin dari Mbak Diana atau ini bisa kirimkan melalui fitur chat ya supaya nanti member Ciputra Entrepreneurs Club bisa kontak langsung. Seperti itu ya Bu Ana ya? Ya, boleh banget Mbak Natali. Jadi nanti Mbak Diana gitu ya atau Mbak Aulia nanti boleh kirim. Biasanya ada flyer-flyernya sih Mbak Natali. Nanti lebih enak ya buat saya manggil teman-teman deh, kakak-kakak gitu ya, untuk melihat nanti di situ juga biasa ada materinya apa-apa aja silabusnya. Nah, itu bisa dipilih, nanti bisa dilihat gitu ya. Kalau memang sesuai dengan yang dibutuhkan boleh gitu sih Mbak. Oke ya, baik. Terima kasih sekali Bu Ana. Baik Bu Ana, seperti tadi Bu yang di awal, Bu Ana boleh silakan pilih 2 orang terbaik Bu penanya kita di malam hari ini ya. Tadi ini ada beberapa, ada dari Pak Rahman, ada dari Bu Lili, ada dari Bu Neneng, ada juga dari Bu Kasana, ada juga tadi dari Pak Edwin dan ada juga yang non name nih. Oke, gimana kalau gini Mbak Natali? Dari Apa tuh, saya Bu? 2, dari Coach Adit 2, gimana Coach? Wah, 2 maksudnya gimana nih? kita sediakan hanya 2 Bu. Coach Adit pilih 2, saya pilih 2. Nanti dari Berarti kan tadi udah 4 ya, ya udah semuanya dapat berarti. Dan ini ada kabar baik ya, ini saya baru baca WA nih langsung dari Bu Ana nih ya. Saya mau ucapkan selamat nih untuk Bu Lili akan mendapatkan buku ya. Wow ya, dari Corpora Consulting dan ini diberikan secara gratis. Wow ya, wow congratulations Bu Lili. Wow. Karena Corpora itu kan bidang pembelajar gitu ya, jadi pasti hadiahnya buku gitu ya. Ya betul. Bukan tiket jalan-jalan gitu ya. Boleh. Mungkin satu lagi bukunya buat saya boleh ya Bu? Bolehlah Mbak Natalia yang ini tadi juga yang sudah memoderator kami gitu ya. Boleh nanti kita kirimkan Mbak Natali buat Mbak Natali. Ini tadi kayaknya ada yang raise hand deh, Bu Esti ya. Apa tadi? Tadi Saya sempat lihat. ada yang resen siapa Pak? Oh bukan, nah, tadi resen ini saya. Oh tadi ada. Bu Neneng mau buku. Bu Neneng saya juga mau bukunya. Oke. Bu Ana pilih 2 orang terbaik Bu, penanya terbaik. Silakan ya Bu Ana. Iya, saya pilih Bu Neneng. Yes. Tadi satu yang paradigma siapa ya? Yang Bu Neneng itu juga Bu. keren tuh paradigma itu ya. Siapa yang nanya ya? Bu Neneng Bu Neneng. Yang menanyakan paradigma siapa? Bu Budianti. Tadi Bu Budianti juga resen. Bu Budiati. Soalnya saya Oh iya Bu Budiati. kelihatan. Bu Budiati ya. Ya. Oke. Jadi pemenangnya siapa Bu? Bu Neneng dan juga Bu Budiati ya? Budiati ya. Oke, wow ya. Yes, congratulations ya untuk Bu Neneng ya. Bu Jadi sudah ada 3 dong nih ya. Saya juga mau bukunya. Bukunya cuma ada 1 ya Bu, diberikan oleh dari Corpora Consulting ya. Gak apa-apa Mbak Natali, khusus malam ini saya berikan buku juga buat Bu Neneng nanti. Wah, luar biasa. Ini kirimnya langsung ke ini kirimnya Mantap kita. ini. Wah, luar biasa.
Oke, wow ya, sesi Rugi malam kalau hari nggak ini. ikut ya. Iya benar Hari Coach ini. Adit. Malam ini bertabur hadiah ya Coach Adit. Wah. Bukannya. Oke, wow, malam hari ini ya senang sekali nih ya untuk di malam hari ini ya. Wah ya banyak sekali tadi. Ini ada beberapa pertanyaan-pertanyaan. Jadi tadi yang saya sampaikan saya izin untuk pertanyaannya yang tadi sudah masuk. Ini nanti saya akan dibantu dijawab oleh Corpora Consulting nanti melalui nantinya di sini akan kita kirimkan ya Bu Ana ya. Yang akan kita kirimkan yang nantinya dari beberapa pertanyaan-pertanyaan yang tadi belum sempat terjawab akan dibantu jawab ya. Wow ya. Dan saya juga ucapkan terima kasih banyak untuk Coach Adit yang tadi sudah memberikan pemaparan ya, sedikit ya, simple tapi juga wah legit sekali nih. Wah ya, mengenai apa itu tadi coaching. Wah, luar biasa sekali ya. Dan tentunya ya apa yang tadi disampaikan oleh Coach Adit serta juga yang disampaikan oleh Bu Ana ini bermanfaat ya dan juga nanti bisa dipergunakan khususnya bagi para member yang bergabung di Ciputra Entrepreneurs Club. Saya juga ucapkan terima kasih banyak untuk Corpora Consulting yang di malam hari ini untuk kesediaannya sudah menjadi narasumber di Entrepreneurs Meetup bersama Ciputra Entrepreneurs Club. Dan terima kasih sekali untuk Bapak Ibu semuanya yang sudah berpartisipasi dan juga sudah hadir di acara malam hari ini. Wah, luar biasa sekali ya semangatnya ya. Tentunya kalau tadi disampaikan ya Corpora Consulting ini ya dia ini adalah pembelajar. Oke ya. Jadi tentunya bagi Bapak Ibu yang hadir malam hari ini banyak sekali pelajaran yang kita bisa dapatkan termasuk juga dengan saya sendiri nih. Wah, luar biasa. Terima kasih banyak Bapak Ibu semuanya. Baik, terima kasih banyak bagi Bapak Ibu yang sudah hadir malam hari ini. Wah, luar biasa sekali nih malam hari ini ya kita sampai ini nggak terasa kita sampai delay sampai setengah jam loh. Wah, luar biasa. Iya. Saya juga ucapkan terima Kalau kasih. nggak di stop nih bisa sampai jam 12 malam. Betul nih. Kalau nggak Yang masih digini banyak nih, sebetulnya, tapi ya. kurang ada waktu. Wah, kurang ada waktu katanya. Karena masih ini tugas negara Mbak Nata. Oh iya. Part 2 nih Mbak Natali, part 2 berarti. Boleh Bu, siap ya. Baik, saya ucapkan terima kasih banyak Coach Adit, Bu Ana dan Baik. juga para ya beberapa teman-teman dari Corpora Consulting untuk kesediaannya dan juga partisipasinya ya menjadi narasumber kita di malam hari ini. Dan terima kasih banyak bagi Bapak Ibu yang sudah hadir di webinar malam hari ini. Semoga apa yang tadi disampaikan dari Corpora Consulting ini bisa memotivasi kita semuanya serta juga nantinya memberikan banyak pengetahuan ya bagi kita semua. Saya dengan Natalia ya undur diri, sampai jumpa lagi di acara kita Entrepreneurs Meetup selanjutnya. Dah. Terima kasih Mbak Nata, terima kasih Pak Adi, semuanya. terima kasih Bu Ana.